Selamat pagi. Selamat datang di acara wisuda kelas 12 SMA Kristen IPK Tomang, Angkatan 20, tahun pelajaran 2020-2021. Bersama-sama kita akan memasuki acara ibadah. Kepada Ibu Berti Kristina Napitupulu, kami undang maju ke depan untuk memimpin acara ibadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Kita akan memulai ibadah pengucapan syukur atas kelulusan dari putra-putri kita. Mari saya mengajak kita untuk menenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu teduh. Silakan berdoa Bapak Ibu, juga teman-teman sekalian. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan kita datang beribadah. No one else can touch my heart like you do. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Love is ours for all eternal love and found. There is none like you. Dalam keheningan kita katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau yang tak menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang sudah menjamah kita melalui masa-masa SMA. Tuhan yang maha baik, yang sudah menjamah kita, memampukan kita menjadi orang. Tiada Tuhan yang hidup dan memiliki selain Tuhan di dalam Kristus Yesus. Berdoa Bapak. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There is No one else can touch Mari my Bapak Ibu kita izinkan Tuhan menjamah hati. Oh, I could search for eternity, Lord, and find there is none. Bersama-sama kita katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yang tak menjamah sejak hatiku, tak seorang pun di dalam hidup kita tak seorang pun yang seperti Tuhan. Oh, sungguh tak seorang pun di dalam hidup kita selain tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau. seperti Yesus. Ibadah pengucapan syukur kelulusan kelas 12 angkatan ke-20 SMAK IPK Tomang ini diadakan dengan satu keyakinan bahwa
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya turun atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dengarkanlah nats pembimbing yang mendasari kebaktian pengucapan syukur kita pagi hari ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kepada Dia yang empunya segala sesuatu, termasuk masa-masa SMA kita dan kelulusan kita, kepada Dia Tuhan, kepadanya lah kita senantiasa mengucap syukur. To God be the glory. Saya mengajak kita menyanyikan dengan sikap hormat, mengagungkan. To God be the glory. Dengan penuh semangat kita nyanyikannya sebagai pengagungan kepada Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya luar biasa. Pujilah, pujilah. Dipuji padanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, yang membawa kami sampai detik ini boleh menaikkan segala ucapan syukur kami. Kami kembalikan semuanya untuk nama-Mu Tuhan. Pujian, penghormatan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami mohon kekuatannya daripada Engkau. Kami mohonkan penyertaan Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau yang memimpin jalannya semua ini, supaya kami boleh belajar bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kau berkati semuanya Tuhan, dan Kau pimpin semuanya ibadah ini supaya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bergantung dan berserah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kiranya Engkau pakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, mulai worship, leader, mulai pembicara, pemusik, dan semuanya. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Amin. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup. Mari Bapak Ibu,
Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya. Ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman Putra Mulia, Firman Putra Mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. oleh darah Oleh darah kudus, bersatu terus. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang biarlah kelulusan kita menjadi salah satu cara kita menyaksikan Kristus. Firman-Nya terberitakan lewat hidup kita. Maka hari ini Ibu Maria akan menyampaikan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh, beritakan Injilnya, ajaib firman. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang berdamai sentosa. Ajaib firman hidup, Yesus Kristus Tuhan yang dipengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk anak kelas 12 yang sudah menyelesaikan satu tahap dalam hidupmu dan siap-siap untuk masuk tahap berikutnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya momen ini menjadi sebuah momen di mana kami terus diingatkan akan penyertaan, akan pertolongan, akan penyediaan, akan berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kiranya momen ini mengingatkan kami bahwa dalam masa-masa yang tidak mudah ini, kami terus ditopang dan diajar untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau di dalam segala laku hidup kami. Kiranya momen ini mengingatkan kami betapa kasih-Mu besar, betapa rahmat-Mu tak terhingga, betapa kemurahan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan. Seperti yang tertera di belakang ini, gitu ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, setiap kita punya alasan dan selalu punya alasan untuk bersyukur. Yang tinggal di rumah mewah punya alasan untuk bersyukur. Karena rumah yang mereka tempati, karena fasilitas yang mereka bisa nikmati, karena nyamannya tinggal di rumah yang bagus itu. Punya alasan untuk bersyukur. Mereka yang tinggal di kolong jembatan pun punya alasan untuk bersyukur. Setidaknya kalau panas, kalau hujan, mereka tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ada beton yang menaungi mereka, sekalipun tidak ada dinding yang bisa melindungi dan menghangatkan tubuh mereka. Mereka tetap punya alasan untuk bersyukur. Saudara yang punya puluhan black card di dompet juga punya alasan untuk bersyukur. Betapa mudahnya hidup ini, tinggal mau belanja apa tinggal gesek gitu ya. Tinggal cantumkan nomor-nomor yang ada di situ. Lalu apa saja yang kita inginkan dapat kita beli. Yang tidak punya kartu pun, yang tidak ngerti apa itu ATM, tidak punya rekening di bank, juga punya alasan untuk bersyukur. Setidaknya setiap hari mereka masih bisa makan dengan kenyang gitu ya. Walaupun tidak dengan lauk yang macam-macam. Tetapi selalu ada alasan bagi saudara dan saya untuk bersyukur kepada Tuhan. Selalu adanya alasan untuk kita bersyukur ini sejajar dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ada dua bagian penting dari ayat ini. Yang pertama, berbicara tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita kaitkan dengan bagian awal tadi, berarti selalu ada alasan bagi kita untuk bersyukur. Makanya harus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, harus selalu mengucap syukur. Kemudian bagian yang berikutnya mengatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah berkehendak supaya saudara dan saya selalu mengucap syukur dalam segala hal. Allah mau supaya saudara dan saya mengucap syukur dalam setiap kondisi hidup kita. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa Allah berkehendak demikian? Saudara, kalau kita bicara tentang Allah berkehendak, Allah mau, siapa di antara kita yang bisa mencegah supaya kehendak dan maunya Allah itu tidak terjadi? Tidak ada yang bisa, bukan? Dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya berbicara tentang Allah dan karyanya. Bukan tentang kita, bukan tentang kehendak kita, bukan tentang mau kita. Setiap kita hanya memiliki sedikit peran di dalam karya Allah yang agung ini. Oleh sebab itu sangat wajar kalau Allah memiliki kehendak, kalau Allah memiliki mau supaya saudara dan saya selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena saudara dan saya tidak punya kehendak, tidak punya mau di dalam seluruh rancangan Allah di dunia ini, maka apapun yang terjadi itu ada di dalam pengaturan dan kendali Allah. Yang kita yakini bahwa semuanya itu baik.
Hanya seringkali manusia berpikir menurut pikirannya sendiri. Ini tidak baik. Apa yang orang lain punya jauh lebih baik. Orang lain jauh lebih beruntung daripada saya. Orang lain jauh lebih cantik daripada saya. Orang lain jauh lebih pintar daripada saya. Manusia selalu berpikir begitu. Padahal di dalam pengaturan dan kendali Allah, semua yang ada, semua yang dianugerahkan kepada kita sangat baik. Bagian ini mengingatkan saudara dan saya. Mari kita bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup keluarga kita hari ini. Yang hari ini anaknya wisuda kelas 12, pasti merasakan ya, loh kok cepet bener, betul begitu ya? Rasanya baru kemarin saya antar ke TK, masih lucu-lucunya gitu ya, bawa tas mungkin bentuknya Spiderman, kupu-kupu atau apalah gitu ya, dengan lincahnya masuk ke kelas. Sekarang sudah lulus kelas 12. Mungkin mereka bukan anak-anak yang brilian menurut pandangan kita. Tapi anak-anak ini Tuhan anugerahkan dalam hidup pernikahan Bapak, Ibu, dan saya. Anak-anak juga harus mengucap syukur untuk orang tua yang Tuhan anugerahkan dalam hidupmu hari ini. Dalam pandanganmu mungkin kamu berpikir, papa mama saya tidak sebaik papa mamanya teman saya. Tidak seasik papa mamanya teman saya. Mereka itu ya bisa diajak bercanda, bisa diajak begini, asik banget. Papa mama saya kaku. Tuhan anugerahkan mereka dalam hidupmu untuk menjadi wakil Allah dalam hidupmu hari ini. Mereka diberi kuasa oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk bekerja dan mengatur segala sesuatu hingga bisa mengantarkan kamu sampai hari ini lulus kelas 12. Kemurahan Tuhan bukan? Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita semua tidak bisa melampaui satu step, satu momen dalam hidup kita hari ini. Oleh sebab itu, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah warning bagi kita semua bahwa di dalam segala sesuatu ada pengaturan, ada kendali Allah yang harus kita yakini, yang harus kita imani bahwa semuanya dikerjakan oleh Allah dengan sangat baik, sungguh amat baik. Dan dikatakan di kalimat berikutnya, Allah mau, Allah berkehendak supaya kita mengucap syukur dalam segala hal itu di dalam Kristus Yesus yang beranugerah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, dunia ini bicara tentang Allah dan kuasanya. Dan Allah menghendaki kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Situasi hari ini tidak ideal. Berharap wisuda tahun ini bisa seperti 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Tapi nyatanya kita tetap harus online. Tidak ideal. Situasi dan kondisi mengharuskan kita tetap melakukan acara ini dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi di dalam segala sesuatu, lihat dengan baik, rasakan dengan baik. Allah itu baik. Allah itu berahmat. Allah itu beranugerah dalam hidup setiap kita. Kamu bisa menyelesaikan kelas 12, tak terasa gitu ya. Dan satu step berikutnya kamu harus masuki dunia yang baru, pengalaman-pengalaman baru akan kamu alami. Dan tetap meyakini dan mengimani apa yang Tuhan buat sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik. Rahmatnya tidak pernah berhenti. Kasih kemurahannya tidak pernah berkesudahan.
Mari kita menikmati momen ini dengan hati yang melimpah dengan syukur, dengan hati yang meluap dengan sukacita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur untuk masa-masa yang boleh kami lalui, untuk tahapan-tahapan yang boleh kami jalani, untuk momen-momen yang kami boleh hadapi bersama. Di dalamnya kami melihat ada kemurahan Tuhan yang nyata, ada kasih Tuhan yang besar, ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Syukur, terima kasih untuk segala rahmat anugerah-Mu di dalam hidup setiap kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Terima kasih buat Ibu Maria yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, meresponi firman Tuhan, saya mengajak kita menaikkan syukur kepada Tuhan, membawa doa kita kepada Tuhan. I am here because of your grace. Alasan pengucapan syukur kita yang terbesar adalah Kristus yang beranugerah. I am here because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Ku ada suatu Bapak Ibu kita teduhkan hati kita. Saya mengajak kita untuk menaikkan doa. Jika Bapak Ibu dengan putra atau putri Bapak Ibu ada di ruangan bersama-sama, ayo bergandeng tangan bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Apa adanya kita hari ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan sudah sampaikan, ada 1001 macam alasan untuk mengucap syukur. Bersyukurlah hari ini. Kelulusan adalah salah satunya. Kekuatan, kecukupan, melewati berbagai pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, menghantarkan anak-anak kita lulus. Bukankah itu anugerah Tuhan? Berdoa, bersyukurlah. Kalau hari ini ada pergumulan-pergumulan tertentu, berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Kuasa Tuhan nyata lewat pengucapan syukur kita. Berdoa Bapak Ibu, berdoa teman-temanku. Kamu
masa sekolah, akan menjadi mahasiswa lebih dewasa. Biarlah juga lebih dewasa memahami pekerjaan tangan Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan setiap doa, setiap ucapan syukur. Sungguh sejak dari awal ibadah kami mempercayai tidak ada Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya kami memiliki hidup yang kekal. Hampir 3 tahun anak-anak kami lulus akhirnya dari SMA. Terima kasih ada banyak pertolongan Tuhan, ada jamahan Tuhan di sana sini. Melewati masa pandemi, Engkau juga yang menguatkan orang tua di dalam banyak berdoa. Di akhir ibadah ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sadar tidak seorang pun di antara kami bisa sampai ke hari ini sebagaimana adanya kami, jika bukan karena anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Bahkan terima kasih untuk pergumulan-pergumulan di rumah kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi dari tangan Tuhan. Terima kasih Engkau beranugerah. Bahkan di saat hati kami sulit mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau ada. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Teman-teman, saya mengajak kita semua menaikkan syukur kepadamu. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua menaikkan syukur.
bersama-sama menutup seluruh rangkaian ibadah kelas 12 SMA IPK Tomang 2 dengan berdoa kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah anak-anak kami. Mereka akan masuk dalam jenjang yang lebih tinggi. Berikan rahmat anugerah-Mu atas setiap mereka. Tolonglah setiap orang tua diberi hikmat untuk dapat mendidik, menjaga, menjadi teladan bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup keluarga mereka. Tolonglah setiap kami, Bapak Ibu Guru di SMA IPK Tomang 2, dalam kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Rahmat dan anugerah Tuhan akan terus dinyatakan kepada kami. Kekuatan, pimpinan dan pertolongan Tuhan akan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari kita pulang, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Berharap akan kasih rahmat-Nya yang besar. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah selesai.